Assalamualaikum, hai, aku Bella, survivor rheumatic heart disease atau penyakit jantung reumatik. Kali ini aku pengen story time tentang pertanyaan yang sering banget aku dapetin. Gimana ceritanya? Kok bisa? Karena teman-teman aku tuh tahu ya aku anaknya tuh nggak bisa diem, tahu-tahu sakit jantung gitu kan, kaget ya. Nah, sebelumnya aku jelasin dikit ya tentang penyakit jantung rematik atau gampangnya aku singkat jadi PJR. Jadi PJR itu awalnya dari demam rematik atau demam yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus tipe A. Nah, kalau dari yang aku baca-baca sih kemungkinan masuknya bakteri itu lewat percikan batu atau bersin, terus juga mungkin bisa lewat makanan atau minuman juga ya. Mungkin entah kapan aku pernah demam atau sakit tenggorokan atau ada gigi berlubang terus tidak tertangani dengan baik, mungkin aku dikasih antibiotik tapi nggak habis atau dan lain sebagainya. Akhirnya si Streptococcus ini masuk ke aliran darah dan masuk ke katup jantung. Akhirnya dia berkembang biak, dia bikin katup jantungnya kaku dan nggak bisa berfungsi dengan baik, nggak bisa nutup dengan rapat. Akhirnya jantungnya ini mengalami kebocoran. Kasusku karena dugaan dokter tuh kejadian demamnya udah lama, kebocorannya itu udah lama, dan si jantungnya ini udah membengkak atau istilahnya kardiomegali. Tapi lucunya selama ini tuh aku sebenarnya ngerasa baik-baik aja. Cuman emang semuanya ini bermula waktu aku menjalani fase kehidupan asrama setelah lulus kuliah di tahun 2022 lalu. Jangan kamu sebenarnya ketularan teman-teman kamu di asrama? Enggak kok guys, demam rematik itu enggak nular, tapi memang infeksi bakterinya itu yang menular. Aku pikir karena aku jompo ya, jadi tiap ada kegiatan kerja bakti itu aku pasti sakit, aku radang sendi. Tapi yang jadi ciri khas dari demam rematik ini ya, sakit sendinya tuh pindah-pindah, pergelangan kaki kanan, kaki kiri, kanan, lutut kiri, kayak senam lah ya. Nah, jadi demam rematik ini bikin antibodi tubuh menyerang sel-sel sehat. Kemungkinan tuh karena kemiripan protein pada Streptococcus tipe A ini dan protein di jaringan tubuh. Kalau dari mekanismenya sih kedengaran kayak autoimun gitu ya. Dan tiap aku ke klinik, pasti disangka tuh radang sendinya gara-gara asam urat. Padahal hasil asam urat aku tuh selalu normal. Terus nanti biasanya sama dokter cuma dikasih obat radang sendi, namanya meloxicam. Aku cuma minum berapa hari, nanti alhamdulillah udah baikan. Terus ya udah, life goes on gitu. Setelah program di rumah kuran aku nih selesai, alhamdulillah aku langsung ditawarin kerja di kampus deket rumah aku. Nah, saking deketnya itu aku kadang suka sosokan berjalan kaki ke kampus. Tapi habis itu tuh aku ngedrop, bengkak lagi. Kebetulan waktu itu di kampus ada program cek kesehatan rutin gitu kan. Akhirnya aku konsul lah. Akhirnya dokter nyaranin aku buat konsul lebih lanjut ke dokter spesialis penyakit dalam. Mulai nyari-nyari info, mulai dari fase ke-1 ya, pokoknya melewat jalur BPJS. Akhirnya aku bolak-balik izin kantor di bulan Februari Maret 2023 kemarin ini. Plus karena radang sendinya kan kambuh-kambuh ya, jadi ya pokoknya makin sering izin dari kantor lah, karena emang bisa bangun dari kasur, nggak bisa berangkat ke kantor. Sempat ada dugaan autoimun lah, tiroid lah, dirujuk lah ke spesialis penyakit dalam yang spesialis jantung. Beliau tuh ada gelar KKV-nya di belakang SPD-nya. Aku diarahin buat serangkaian tes darah, tes urin. Akhirnya ketahuan hasil ASTO atau kalau panjangannya anti streptolisin O atau kadar streptococcus dalam darah aku itu tinggi, sekitar 1600. Akhirnya aku diarahin buat ronsen, USG jantung, dan akhirnya ketahuan deh jantung aku tuh udah bocor dan udah bengkak dan disaranin untuk operasi katup jantung sesegera mungkin. Nah, lucunya sampai saat itu sebenarnya aku ngerasa baik-baik aja. Begitu denger diagnosis seperti petir di siang bolong itu, aku langsung ngedropnya sampai aku end up resign dari pekerjaan aku di kampus. Kalau menurut kalian, ngaruh nggak sih kondisi mental aku saat itu sama drop aku yang tiba-tiba?